Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 bersama saya, Romo Agus CSSR, dalam Renungan Mutiara Pagi. Hari ini, saudari-saudara, saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan Hari Raya Natal, kita merayakan peristiwa inkarnasi Allah. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Allah menjelma dalam diri Yesus melalui Bunda Maria itu karena Roh Kudus. Peristiwa ini, saudari-saudara, merupakan bukti yang menguatkan bahwa Yesus memang berkata terus terang atau terang terus, berkata jujur tentang dari mana dia datang dan siapa yang mengutus dia. Dia berasal dari atas. Dia datang ke dunia atas kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus bersaksi bahwa kehadirannya di tengah dunia bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Allah. Karena Allah sangat mengasihi dunia, sebagaimana kemarin kita dengar dalam Injil, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Maka Allah memberikan Yesus rohnya, agar dia mampu berkarya, dia mampu bersaksi kepada dunia tentang Bapa surgawi. Pengakuan Yesus atas dirinya sebagai anak kesayangan Bapa, saudari-saudara, dan bahwa dia berasal dari surga, dia berasal dari atas, dimaksudkan untuk tentu saja meneguhkan iman kita, iman Anda dan saya, akan Yesus sendiri sebagai Putra Allah, akan Yesus yang berasal dari Allah, berasal dari atas, turun ke dunia karena kasih Allah kepada dunia untuk menyelamatkannya.
Kesaksian Yesus atas dirinya mengajak kita, saudari-saudara, kita semua untuk percaya kepadanya. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan dikaruniai Roh Kudus. Dia akan dikaruniai kehidupan kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan menikmati kematian kekal. Percaya hidup kekal, tidak percaya kematian kekal. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini merupakan suatu kerinduan tanpa batas dalam suatu siarah yang panjang menuju kepada akhir. Kerinduan tanpa batas. Apapun di dunia ini bisa kita capai, saudari-saudara. Apapun di dunia ini kita bisa peroleh. Tetapi apa arti semuanya itu kalau pada akhirnya justru tidak happy ending? Percaya kepada Yesus, percayalah juga bahwa kita mempunyai jaminan hidup kita ini akan happy ending. Hidup kekal. Di dalam siarah yang tanpa batas itu, saudara-saudari, kerinduan kita akan Allah, akan kehidupan kekal, akan keselamatan akhir, itu akan terpenuhi dalam Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bersaksi tentang Allah. Karena itulah saudari-saudara, tokoh-tokoh kitab suci memberi kita kesaksian. Katakanlah misalnya Simeon. Simeon adalah contoh orang Kristiani, contoh orang yang saleh hidupnya, yang terus merindukan berjumpa dengan Allah. Maka ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, dia menyambut anak itu dan dia tahu dengan betul bahwa juru selamat telah datang. Karena itulah Simeon mengatakan begini, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambamu berpulang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu." Kata-kata Simeon ini, saudara-saudari, sebetulnya ingin menegaskan kepada kita, dia terpenuhi kerinduannya untuk melihat keselamatan dalam Yesus. Karena itu dia mengatakan, "Sekarang biarlah saya mati, biarlah saya berpulang, karena mata saya telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, iman yang hidup adalah iman yang senantiasa memandang ke atas, memandang Tuhan, memandang Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, iman yang hidup adalah iman yang senantiasa memandang ke atas, memandang Allah, memandang Tuhan yang diwartakan oleh Yesus, memandang ke sorga. Tetapi kaki tetap menginjak bumi. Kaki masih berada di dunia. Untuk itulah saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam siarah kita menuju Allah, memandang ke atas ketika kaki kita tetap menginjak bumi itu, kita harus senantiasa hidup sebagaimana Tuhan wartakan kepada kita. Kemarin dikatakan kepada kita tentang kasih. Di mana ada kasih, di situ ada pemberian diri. Kasih itu selalu memberi. Kasih yang sejati selalu ingin berkorban. Marilah saudara-saudari, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan dan senantiasa memandang ke atas, tapi kaki kita yang masih menginjak bumi ini sungguh berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan itu adalah Yesus sendiri, dan jalan itu adalah jalan kasih. Selamat beraktivitas dengan penuh syukur, penuh kasih. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah memandang ke atas.
Sementara itu kaki tetap menjejak bumi. Artinya kita tidak melayang-layang. Kita hidup di bumi tetapi pandangan kita ke atas. Kiblat kita kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau hadir sebagai Allah yang menyelamatkan kami. Engkau berasal dari Bapa. Dan Engkau menghendaki kami semua percaya kepada Bapa, percaya kepadamu utusan Bapa. Mampukan kami hidup dengan terus memandang ke atas. Sementara itu kaki kami tetap menjejak bumi untuk menjalani hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Ingatlah ya Bapa, kan saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia ini, khususnya di NTT. Semoga mereka Engkau berkati, Engkau beri ketabahan iman, Engkau gerakan hati banyak orang untuk peduli akan penderitaan sesama. Ingatlah akan mereka yang menderita, yang sakit, khususnya Pak Eko yang saat ini sedang mengalami suasana yang kritis karena COVID. Saudari-saudara kami semua yang menderita karena bencana alam, semoga Engkau berkenan memberikan penghiburan. Semoga Engkau menjamah mereka yang sakit, yang menderita, agar tetap percaya akan kasih-Mu melalui orang-orang yang peduli, melalui kami semua yang terus memberikan hati, memberikan kepedulian kami kepada mereka. Tuhan, kami sampaikan doa ini kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.